Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama kita akan belajar tentang dasar-dasar trigonometri. Di kelas 11 MIPA Matematika Peminatan ya, dengan saya Ibu Mareta Septiani. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Di sini ada segitiga siku-siku O, A, B. Nah, segitiga siku-siku OAB ini punya sudut alfa di titik O. Untuk garis OA itu kita sebut X, garis AB kita sebut Y, dan garis OB atau sisi miringnya kita sebut dengan R. Lalu sin alfa itu adalah Y per R atau AB per OB. Kalau cos alfa itu adalah X per R atau OA per OB. Lalu untuk tangen alfa adalah Y per X atau garis AB per garis OA. Nah, sebagai jembatan keledai kita bisa menghafalkannya itu sin demi. Sin itu depan per miring. Jadi Y per R. Lalu untuk cos. Cos itu adalah cos sami, samping per miring. Yang di bawah ya, samping itu X per R. Lalu untuk tan desa, depan per samping, yaitu Y per X. Nah, selain sin, cos, dan tangen ini, ada yang kita sebut sebagai kosekan. Nah, kosekan itu apa? Kebalikan dari sin. Kalau sin alfa Y per R, kosekan alfa itu R per Y. Selanjutnya, untuk kebalikan dari cos alfa itu ada yang namanya sekan alfa, yaitu R per X, kebalikan dari cos alfa. Lalu untuk tangen alfa, kebalikannya itu adalah kotangen alfa, yaitu X per Y. Nah, kita lanjut ya di perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku lagi. Sekarang untuk X-nya itu sama dengan 15. Nah, untuk Y-nya sama dengan 20. Lalu kita cari nilai R. Nah, untuk mencari nilai sisi miring dalam segitiga siku-siku, seperti biasa kita gunakan yang namanya persamaan Pitagoras. R sama dengan akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. X-nya adalah 15, jadi 15 kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat. Kita hitung seperti biasa, dapatlah R-nya sama dengan 25. Lalu cari sin alfa. Sin alfa tadi adalah Y per R. Sin demi, depan per miring. Y per R, Y-nya itu adalah 20, dan R-nya, R itu adalah 25, jadi sin alfa adalah 20 per 25. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi 5. Jadi, sin alfanya adalah 4 per 5. Lalu untuk cos alfa adalah X per R. Cos sami, samping per miring, samping OA per OB. 15 per 25 ya R-nya tadi. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. Masing-masing dibagi 5, jadi cos alfanya sama dengan 3 per 5. Lalu ke tangen alfa, tan desa, depan per samping, Y per X sama dengan 20 per 15. Disederhanakan, jadi 4 per 3. Itu contoh sederhananya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nilai trigonometri di sudut-sudut istimewa. Nah, perhatikan yang ada di sini. Sudut istimewa itu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat di kuadran pertama. Untuk kuadran 2, 3, dan 4 mengikuti ya. Jadi yang harus kalian pahami dan kalian hafalkan itu yang ada di kuadran pertama saja. Untuk yang lain itu nanti bisa mengikuti. Nah, untuk tabel ini bisa kalian salin ya di buku catatan kalian. Tabel nilai-nilai trigonometri di sudut-sudut istimewa ini kalian salin agar kalian lebih bisa memahami dan lebih bisa menghafalkan. Nah, untuk cara mudahnya menghafalkan kita bisa pakai jari-jari nih. Nah, pertama perhatikan yang sin ya, yang garis hijau. Dimulai dari jari kelingking itu 0, jari manis itu 1, jari tengah itu 2, jari telunjuk itu 3, jari jempol itu 4. Nah, untuk rumusnya kita gunakan setengah akar N untuk menghafalkannya. Nah, jadi sebagai berikut. Di sudut 0 derajat itu kan tadi nilainya 0 ya yang jari kelingking.
pakai rumus setengah akar N, setengah akar 0. Nah, itu sama dengan 0. Lalu di sin 30. Sin 30 itu 1 kan tadi. Jadi setengah akar 1. Akar 1 itu 1. Nah, setengah dikalikan 1 sama dengan setengah. Lalu untuk 45 derajat. Jadi setengah dikalikan akar 2. Sin 45 sama dengan setengah akar 2. Untuk sin 60. Setengah akar 3. Lalu untuk sin 90 setengah akar 4. Nah, akar 4 kan 2 tuh. Setengah dikalikan 2 sama dengan 1. Jadi sin 0 itu 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 90 adalah 1. Nah, untuk cos adalah kebalikan dari sin. Kita mulai dari 4, 3, 2, 1, 0. Di jari-jari tangan kita ya, dari kelingkingnya 4 sampai jempolnya 0. Nah, untuk cos ini kebalikan dari sin. Jadi cos 0-nya 1, cos 30-nya setengah akar 3, cos 45 derajatnya setengah akar 2, cos 60 derajatnya adalah setengah, dan cos 90 derajatnya itu 0. Cara penghitungannya sama ya kayak tadi untuk menghafalkannya. Ini kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu perbandingan sudut berelasi. Ingat, sudut dari 0, 90 derajat, 180, 270, kembali ke 0 itu sama dengan 360 derajat, satu putaran penuh. 0 sampai 90 derajat itu kuadran 1, 90 hingga 180 kuadran 2, 180 hingga 270 kuadran 3, dan 270 derajat hingga 360 derajat itu adalah kuadran 4. Perhatikan kembali di kuadran ini. Untuk kuadran pertama, semua nilainya di sini positif, baik sin, cos maupun tangen. Nilai di kuadran pertama itu positif. Untuk di kuadran kedua yang positif hanya sin saja. Untuk cos dan tangen di sini negatif ya di kuadran 2. Untuk kuadran 3 yang positif hanya tangennya saja. Dan di kuadran 4 yang positif hanya cos saja. Nah, untuk gampangnya kita bisa menghafalkannya dengan kalimat seperti ini. Kuadran 1, 2, 3, 4. Yang positif apa? Semua surat tanda cinta. Kita pakai huruf depannya aja ya. Jadi kuadran 1 itu semua positif, kuadran 2 sin yang positif, kuadran 3 tangan yang positif, kuadran 4 cos yang positif. Jadi kita pakai kalimatnya semua surat tanda cinta. Nah, sekarang perhatikan grafik fungsi sin ya yang sekarang ini. Grafik fungsi sin itu bentuknya seperti ini. Dimulai dari 0 derajat dia naik, lalu turun di 180 derajat. Nah, setelah itu perhatikan yang kuadran-kuadran tadi ya. Di kuadran pertama antara 0 hingga 90 derajat, sin bernilai positif karena grafiknya berada di atas sumbu X. Jadi di kuadran pertama sin nilainya positif. Untuk di kuadran 2 antara 90 derajat hingga 180 derajat, nilai sin di kuadran 2 itu positif karena grafik fungsinya berada di atas sumbu X. Nah, sekarang perhatikan di kuadran 3 antara 180 derajat hingga 270 derajat. Grafik fungsi sinnya berada di bawah sumbu X, sehingga di kuadran 3 nilai sinnya itu negatif. Nah, perhatikan di sini, di kuadran 3 yang positif hanya tangen. Jadi sin di kuadran 3 nilainya negatif. Demikian juga di kuadran 4. Kuadran 4, grafik fungsi sin berada di bawah sumbu X antara 270 hingga 360. Nah, di kuadran 4 ini yang positif kan hanya cos. Jadi sinnya di kuadran 4 itu nilainya negatif. Seperti itu. Lalu untuk sudut-sudut istimewanya, sin 0 derajat itu 0, sin 30 derajat itu setengah, sin 45 derajat itu setengah akar 2, sin 60 derajat itu setengah akar 3, dan sin 90 derajat 1. Di sini bisa kalian perhatikan di grafiknya, sin 0 derajat itu kan mepet tuh di bawah, di garis X, berarti nilainya 0. Kalau untuk sin 90 derajat, nah itu nilainya 1. Lalu kita lanjut ke grafik fungsi kosinus. Untuk grafik fungsi kosinus seperti ini ya. Nah, sekarang perhatikan.
di kuadran pertama, yaitu 0 derajat hingga 90 derajat. Grafik fungsi cosnya berada di atas sumbu X, sehingga di kuadran pertama ini nilai cosnya positif. Nah, ini semua yang di kuadran pertama, baik sin, cos, dan tan nilainya positif. Lalu perhatikan di kuadran kedua, antara 90 derajat hingga 180 derajat. Grafik fungsi cosnya berada di bawah sumbu X, sehingga nilai cos di kuadran 2 itu negatif. Nah, di sini kan yang positif di kuadran 2 hanya sin. Jadi cosnya di sini negatif. Untuk kuadran 3 itu antara 180 derajat hingga 270 derajat. Nah, grafiknya ini kan berada di bawah sumbu X. Jadi di kuadran 3 nilai cosnya juga negatif. Lalu untuk di kuadran 4. Kuadran 4 itu antara 270 derajat hingga 360 derajat. Grafiknya berada di atas sumbu X, sehingga nilai cos di kuadran 4 itu nilainya positif. Lalu lanjut ke sudut-sudut istimewa. Cos itu kebalikan dari sin. Cos 0 derajat 1, cos 30 derajat setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat setengah, dan cos 90 derajat itu adalah 0. Nah, ini bisa penulisannya dibalik dari sin. Kalau sin 0 tadi 0, cos 90 itu 0. Jadi hanya dibalik saja ya untuk nilai dari cos itu kebalikan dari sin. Nah, setelah ini kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Di grafik fungsi tangan. Grafik fungsi tangan tuh seperti ini ya. Jadi dia itu tidak terputus grafiknya. Nah, untuk sama seperti tadi di kuadran pertama, yaitu 0 derajat hingga 90 derajat yang berada di kuadran pertama, grafik fungsi tangannya ada di atas sumbu X, jadi nilainya positif. Untuk di kuadran 2, antara 90 hingga 180 derajat. Kuadran 2, grafik tangannya ada di bawah sumbu X, jadi tangan di kuadran 2 nilainya negatif. Nah, di sini kan di kuadran 2 yang positif hanya sin, jadi tangannya negatif. Untuk di kuadran 3 antara 180 hingga 270 derajat, grafik fungsi tangannya berada di atas sumbu X, sehingga tangan di kuadran 3 nilainya positif. Nah, untuk di kuadran 4 antara 270 derajat hingga 360 derajat ini, grafik fungsi tangannya berada di bawah sumbu X, sehingga di kuadran 4 ini nilai tangannya negatif. Nah, sesuaikan di sini kuadran 4 yang positif hanya cos, jadi tangannya itu nilainya negatif di kuadran 4. Nah, penjelasan dari masing-masing kuadran itu tadi adalah seperti itu ya, sesuai dengan grafik fungsi masing-masing, baik sin, cos, dan tangan. Dan kalian harus ingat bahwa tangan itu adalah sin dibagi sama cos. Nilai tangan itu sin per cos. Nilai dari sinnya berapa dibagi dengan cosnya berapa. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan tangan 0. Tangan 0 derajat itu adalah sin 0 derajat dibagi dengan cos 0 derajat. Kita tahu bahwa sin 0 derajat tadi adalah 0. Dan cos 0 derajat itu 1. 0 dibagi 1 sama dengan 0. 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya 0. Untuk tangan 30 juga seperti itu. Tangan 30 adalah sin 30 dibagi dengan cos 30. Hasilnya adalah 1/3 akar 3. Nah, lalu untuk sudut-sudut yang lain silahkan dihitung sendiri untuk lebih lengkapnya seperti ini. Tangan 0 adalah 0, yaitu sin 0 dibagi dengan cos 0 atau 0 dibagi 1. Untuk tangan 30 derajat, yaitu sin 30 derajat yang nilainya setengah, dibagi dengan cos 30 derajat, nilainya setengah akar 3. Setengah dibagi dengan setengah akar 3, dapatlah 1/3 akar 3. Untuk tangan 45 derajat, yaitu setengah akar 2, dibagi dengan setengah akar 2. Dua bilangan yang sama dibagi hasilnya 1. Lalu untuk tangan 60 derajat, yaitu setengah akar 3 dibagi dengan setengah, dapatlah akar 3. Untuk tangan 90 derajat, yaitu sin 90, yaitu 1 dibagi dengan cos 90, yaitu 0. 1 dibagi dengan 0, hasilnya tidak terdefinisi. Berapapun bilangan yang dibagi dengan 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Pertemuan pertama sampai di sini dulu. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.